Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu kembali bersama kami Sikoman. Pada video kali ini, kami akan mereview kembali sebuah artikel yang berjudul Self-Disclosure dan tingkat stres pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Apa sih self-disclosure? Dan apa pengaruhnya pada tingkat stres mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi? Langsung saja kita masuk pembahasannya. Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan tentang poin apa yang akan saya bahas, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Alivia dengan NPM 643. Di sini saya akan membahas topik atau judul penelitian, lalu artikel diterbitkan di mana, dan siapa yang meneliti artikel tersebut. Topik atau judul penelitian jurnal yang kelompok kami ulas adalah Self-Disclosure dan tingkat stres pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Artikel tersebut diterbitkan di Psimpatik, Jurnal Ilmiah Psikologi, volume 5, nomor 1, tahun 2018, 115-130. Meneliti artikel tersebut adalah Witrin Gamayanti, Mahar Dianisa, dan Isof Syafi'i. Jadi, latar belakang utama riset dari artikel yang telah kami baca ini yaitu untuk mengetahui pengaruh self-disclosure terhadap tingkat stres pada mahasiswa. Kemudian, terdapat sisi yang menarik dan signifikan dari artikel yang telah kami baca ini, yaitu tentang pentingnya self-disclosure dan pengaruh self-disclosure terhadap tingkat stres pada mahasiswa. Self-disclosure itu sendiri memiliki arti, yaitu ketika seseorang mengungkapkan informasi pribadi mengenai dirinya kepada orang lain. Salah satu manfaatnya adalah untuk mendapatkan bantuan dan dukungan atau mencapai kontrol sosial. Dalam mengungkapkan diri, individu juga dapat menceritakan permasalahan-permasalahan atau stres yang ia alami dan bisa mendapatkan tanggapan, informasi, saran, ataupun dukungan dari orang lain. Menurut DeVito tahun 2011, self-disclosure itu adalah jenis komunikasi untuk seseorang secara terbuka mengungkapkan informasi mengenai dirinya, seperti pikiran, perasaan, dan perilaku. Kemudian letak originality atau kebaharuan penelitian diterbitkan pertama kali di jurnal di samping ini, yang disahkan keasliannya dengan nomor penelitian jurnal di samping ini. Lalu penerbit jurnal hanya menerima naskah tulisan yang original atau sebelumnya belum pernah diterbitkan dalam bentuk soft file, Office Word document atau email, atau submission langsung di akun yang diterbitkan pada bulan Juni tahun 2018. Selanjutnya saya akan melanjutkan review mengenai artikel yang telah kelompok kami tentukan dari teman saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Safa Fitri Azahra dengan NPM 663. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan apa masalah yang ingin dijawab oleh peneliti atau penulis artikel. Jadi masalah yang ingin dijawab oleh peneliti adalah mengetahui bagaimana pengaruh dari self-disclosure terhadap tingkat stres pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Yang kedua, saya akan menjelaskan metode apa yang mereka pakai dan kenapa mereka memilih metode tersebut. Jadi metode yang mereka pakai adalah penelitian korelasional dengan analisis regresi linear sederhana. Mereka memilih metode tersebut karena analisis ini digunakan untuk melihat atau mengetahui hubungan antara satu variabel independen dan mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel dependen, di mana yang menjadi variabel
Independennya ini adalah self-disclosure, dan yang menjadi sebagai variabel dependennya adalah tingkat stres pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Seperti itu. Saya akan menjelaskan poin I mengenai desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi sederhana. Adapun pengertian korelasi sederhana yaitu suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk di antara keduanya dengan hasil bersifat kuantitatif. Kuatnya hubungan yang dimaksud antara dua variabel ini adalah apakah hubungan tersebut lemah, erat, atau tak erat. Sedangkan bentuk hubungannya yaitu apakah berbentuk korelasi linier positif atau negatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin J mengenai kesimpulan. Kesimpulan yang dipaparkan pada artikel yaitu hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara self-disclosure terhadap tingkat stres. Berdasarkan hasil perhitungan, pengaruh aspek-aspek self-disclosure terhadap tingkat stres menunjukkan aspek amount atau jumlah atau seberapa sering melakukan self-disclosure menunjukkan angka yang paling mendekati signifikan dibandingkan aspek lainnya. Oke, bismillah. Ya, kembali dengan saya Arfi Anugrah. Kita akan membahas mengenai self-disclosure terhadap mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Oke, jadi kali ini saya akan bahas tentang masalah-masalah yang belum peneliti selesaikan gitu loh. Jadi di sini ada banyak ya, karena memang ketika kita ingin meneliti suatu permasalahan ada saja gitu masalah-masalah yang belum terselesaikan. Salah satunya ini adanya hipotesis yang ditolak. Kenapa ditolak? Karena itu tadi banyaknya aspek lain yang berpengaruh terhadap menurunnya tingkat stres seperti regulasi emosi, dan salah satunya ini self-evaluasi dan self-esteem. Jadi kemungkinan jumlah subjek yang tidak representatif. Jadi harus ada ketika kita ingin meneliti mengenai tingkat stres yang dialami oleh mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi, kita harus mengetahui faktor-faktor lain gitu. Jadi sehingga masalah-masalah ini ada variabel-variabel lagi atau ada variabel-variabel lain yang belum peneliti pecahkan, sehingga ini menjadi suatu penelitian yang berkelanjutan, dalam artian tidak selesai dan tidak cukup pada waktu itu saja masalah tersebut selesai. Harus ada kontinuitas seperti itu ya. Karena kenapa? Karena kita adalah salah satu mahasiswa, dan terutama saya pribadi tergabung dalam kelompok Psikoman Jaya ya. Psikoman Jaya ini merupakan salah satu kelompok psikologi humanistik ya. Seperti itu. Oke, next. Kemudian artikel apa nih yang terkait yang masih ada hubungannya lah. Ada hubungannya dengan yang tadi, dengan artikel yang jurnal yang kita teliti. Yang pertama mungkin bisa saja hubungan regulasi emosi dengan tingkat stres, kemudian hubungan self evaluasi dengan tingkat stres gitu, hubungan self esteem, dan masih banyak lain gitu, faktor-faktor lain gitu. Kayak misalkan kendali agresivitas pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi di tingkat akhir seperti itu, dan masih banyak lainnya. Oke, dari saya sekian.